warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak liburannya kemarin? Gak liburan aja? Di rumah aja. Bu. Bantu orang tua. Masa bohong? Sekarang udah masuk sekolah lagi ya. Masih ingat nggak peraturan belajar sama ibu itu apa aja? Lupa. Gak ada Bu. Duduk yang rapi ya. Duduknya harus rapi. Berarti nggak boleh main HP ya lagi di kelas. Duduk yang rapi, terus fokus ke depan ya. Karena ibu akan membahas mengenal kaidah dan struktur puisi ya. Saya kan ibu udah kasih tahu ya sebelum libur kita akan langsung membahas puisi. Di rumah udah ada yang baca-baca puisi belum? Sebelum membahas ini, ibu mau absen dulu ya. Takutnya anak-anak ibu ada yang sakit satu. Jajah. Ada Bu. Dipa nih, makin cantik ya. Putri Nurul Fadilah, hadir Ibu. Ilham. Hadir. Ilham kok makin hitam di berenang kemana kan? Aku panjang Bu. Pesawat. Putri Dani, hadir Ibu. Gak ada yang sakit ya berarti ya? Gak ada Bu. Siapa penjaga Ibu? Oh, semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai? Sudah siap untuk belajar? Siap. Mungkin agak tegang ya, anak-anak harus adaptasi lagi ya. Langsung aja ya, kita mengenal kaidah dan struktur puisi. Di sini ada yang sudah tahu arti puisi itu apa? Pengertian puisi? Gak tahu ya? Berarti kalian nggak belajar ya sebelumnya? Nggak belajar puisi Bu, saya belajar ngaji Bu. Aku nggak belajar Bu. Langsung aja ya, aku males. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair. Jadi kalau misal kalian lagi kepikiran tentang apa gitu, misalnya kalian lagi orang tuanya lagi kembali orang tua, gitu, kepikiran dari hatinya terus pikiran bikin puisi, bisa disebut puisi. Jadi kalau kalian lagi sedih nih, iseng-isengnya bikin puisi aja daripada update status ya. Kita lanjut. Dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi ini ditegang nih. Ya Ibu, Ramai-ramai Bu, biasa berkelingan. puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, rima serta penyusunan larik dan bait. Jadi dapat disimpulkan puisi adalah menggunakan bahasa yang indah serta penyair yang dituangkan dengan menggunakan ini gimana ya? Dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Struktur puisi di sini ada diksi, imaji, dan gaya bahasa. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair untuk mengungkapkan gagasan dan menciptakan efek tertentu. Pilihan kata ini bisa kaya akan makna dan dapat membangun suasana puisi. Imajinya tolong dibacakan Tiffany. Imaji adalah penggambaran suasana atau objek dalam puisi yang melibatkan panca indera membaca di visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Siapa yang mau membaca yang gaya bahasa? Saya Ibu. Boleh tuh didanis? Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa kiasan untuk memperkaya makna dan memberikan efek tertentu, seperti personifikasi, metafora, dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Itu ada lagi tipografi, bentuk visual puisi termasuk tata letak baris, bait, dan penggunaan spasi atau tanda baca yang dapat memberikan makna tambahan. Lanjut terima. Jajang tolong dibacakan.
pada akhir baris puisi sering ditemukan pada puisi lama yang memberikan efek musikalitas. Bagus, terima kasih Dedang. Ibu. Lanjut, kata konkret, kata-kata yang merujuk pada objek atau konsep yang dapat dirasakan atau dibayangkan secara jelas oleh pembaca. Jadi struktur fisik puisi itu ada 6 ya. Yang pertama diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, rima, dan kata konkret. Sebelumnya ditulis dulu ya, tulis dulu sebentar. Yang penting-pentingnya aja. Udah, Bu. Ya Bu. Lanjut ya, kita lanjut ke struktur batin puisi. Struktur batin puisi itu ada 4 ya, yang dimana ada tema, rasa, nada, dan amanat. Tema itu adalah gagasan pokok. Rasa adalah perasaan atau suasana hati yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Jadi kalau misalkan Jajang lagi sedih, berarti kan rasa yang puisinya itu sedih gitu. Kalau misalnya Jajangnya lagi jatuh cinta, nanti rasanya juga yang rasanya kan bahagia. Nada, sikap penyair terhadap pembaca dan atau terhadap tema yang diangkat dalam puisi bisa berupa tegas, santai, ironis, dan lain-lain. Selanjutnya ada amanat ya. Amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair. Jadi isi puisi itu harus ada amanatnya. Kalau misalkan Putri Nurul misalkan bikin puisi tentang orang tua, berarti nanti amanatnya harus berbakti kepada orang tua. Itu isi puisinya itu. Di sini udah ada yang tahu unsur puisi? Tidak. Ya udahlah. Unsur puisi itu yang pertama ada tema ya. Tema itu ide atau gagasan utama yang disampaikan dalam puisi. Yang kedua itu ada amanat. Pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi. Dan yang ketiga itu ada latar waktu, tempat atau situasi yang menjadi latar untuk menyampaikan ide. Terus ada gaya bahasa juga. Cara penyair menggunakan bahasa, kata-kata yang digunakan atau gagasan dalam puisi. Berarti unsur-unsur puisi itu ada 4 ya. Yang pertama itu tema, amanat, latar waktu, sama gaya bahasa. Ditulis dulu ya sebentar. Sudah? Ya Bu. Yang selanjutnya ada analisis puisi. Ada 5 ya cara menganalisis puisi. Siapa yang bisa menyampaikan? Kami boleh. Pertama, membaca puisi. Ya. Secara keseluruhan untuk memahami tema dan amanat yang disampaikan. Kedua, mengidentifikasi unsur puisi. Mengidentifikasi unsur puisi seperti tema, amanat, latar, gaya bahasa, struktur, dan lain-lain. Ketiga, menganalisis struktur puisi. Menganalisis struktur puisi termasuk baris, bait, rima, dan irama. Keempat, menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam puisi kayak diksi, imaji, metafora, dan simbol. Kelima, mengidentifikasi makna. Tema itu adalah gagasan pokok. Rasa adalah perasaan atau suasana hati yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Jadi kalau misalkan Jajang lagi sedih, berarti kan rasa yang puisinya itu sedih gitu. Kalau misalnya Jajangnya lagi jatuh cinta, nanti rasanya juga yang rasanya kan bahagia. Nada, sikap penyair terhadap pembaca dan atau terhadap tema yang diangkat dalam puisi bisa berupa tegas, santai, ironis, dan lain-lain. Selanjutnya ada amanat ya. Amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair. Jadi isi puisi itu harus ada amanatnya. Kalau misalkan Putri Nurul misalkan bikin puisi tentang orang tua, berarti nanti amanatnya harus berbakti kepada orang tua. Itu isi puisinya itu. Di sini udah ada yang tahu unsur puisi? Tidak. Ya udahlah. Unsur puisi itu yang pertama ada tema ya. Tema itu ide atau gagasan utama yang disampaikan dalam puisi. Yang kedua itu ada amanat. Pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi. Dan yang ketiga itu ada latar waktu, tempat atau situasi
selanjutnya ada analisis puisi. Ada 5 ya cara menganalisis puisi. Siapa yang bisa menyampaikan? Kami boleh. Pertama, membaca puisi. Ya. Secara keseluruhan untuk memahami tema dan amanat yang disampaikan. Kedua, mengidentifikasi unsur puisi. Mengidentifikasi unsur puisi seperti tema, amanat, latar, gaya bahasa, struktur, dan lain-lain. Ketiga, menganalisis struktur puisi. Menganalisis struktur puisi termasuk baris, bait, rima, dan irama. Keempat, menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam puisi kayak diksi, imaji, metafora, dan simbol. Kelima, mengidentifikasi makna puisi yang disampaikan oleh penyair. Yang keenam, menganalisis suasana puisi. Berarti ada 6 ya, membaca puisi, mengidentifikasi unsur puisi, menganalisis struktur puisi, menganalisis gaya bahasa, mengidentifikasi makna puisi, menganalisis suasana puisi. Barulah kita bisa mencari makna dari puisi ya. Nah, ini dia langkah-langkah menulis puisi. Ilham, coba bacakan yang langkah-langkah menulis puisi. Baik Ibu, langkah-langkah penulisan puisi. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema atau ide yang ingin disampaikan dalam puisi. Yang kedua, menggunakan imaji, menggunakan kata-kata yang dapat membangkitkan gambaran atau citra dalam pemikiran pembaca. Yang ketiga, ada menggunakan metafora, menggunakan perbandingan antara dua hal yang berbeda untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Selanjutnya, Jajal. Oh iya. Jajal. Bagaimana Ibu? Maaf. Kamu nggak fokus ya? Nomor 4. Oh, yang nomor 4. Baik. Menggunakan simbol, ini menggunakan objek atau kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu. Ya. Kemudian mengatur struktur puisi, itu mengatur struktur puisi termasuk baris, bait, rima, dan juga irama. Yang keenamnya itu menggunakan bahasa yang indah. Itu menggunakan bahasa yang indah dan juga efektif untuk menyampaikan makna puisi. Berarti langkah-langkah menulis puisi itu ada 6 ya. Yang pertama, menentukan tema, menggunakan imaji, menggunakan metafora, menggunakan simbol, mengatur struktur puisi, dan menggunakan bahasa yang indah. Ya, Tulis Ibu. dulu ya. Nah Ibu, Nah, ini ada sedikit tips ya untuk menulis puisi. Udah? Ada 4 ya. Yang pertama itu jangan takut bereksperimen. Jadi kita jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan bereksperimen dengan bahasa dan struktur puisi. Yang kedua itu menggunakan kata-kata yang tepat ya. Gunakan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan makna puisi. Dan yang ketiga, memperhatikan irama dan rima. Perhatikan irama dan rima puisi untuk menciptakan efek yang diinginkan. Yang keempat, baca dan edit. Baca dan edit puisi Anda untuk memastikan bahwa puisi tersebut efektif dan menyampaikan makna yang diinginkan. Jadi sebelum dipublish itu harus dibaca dulu ya, terus diedit. Takutnya ada salah-salah kata kan salah makna juga. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mungkin segitu ya pembahasan puisi dari Ibu. Nanti tolong ya Ilham, Ibu tugaskan untuk membuat puisi. Nanti dikirim ke grup ya, dikirim di grup filenya masing-masing. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.